Bangunan pendidikan idealnya dibangun tidak hanya dari segi fungsi dan estetika saja, tetapi juga harus memperhatikan aktivitas ataupun psikologis penggunanya. Namun pada kenyataannya, bangunan pendidikan pada saat ini kurang memperhatikan hal tersebut, sehingga bisa berdampak pada suasana hati, konsentrasi maupun kesehatan mental penggunanya. Dan pada akhirnya, hal ini bisa berdampak kepada tingkat produktivitas pengguna atau mahasiswa itu sendiri. Pada penelitian sebelumnya, umumnya mereka mengkaji hanya satu hal saja, misalnya pada aspek warna ataupun cahaya. Padahal pengalaman ruang itu lebih besar daripada itu, dan mereka terkandung dari berbagai macam elemen. Oleh karena itu, kami melakukan penelitian dengan mengkaji berbagai elemen tersebut, mulai dari bentuk ruang, tata bangunan, sirkulasi, intensitas cahaya maupun intensitas kondisi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teori maupun praktik sebagai landasan dalam membangun suatu bangunan yang sehat secara mental maupun dapat mendukung proses belajar mahasiswanya. Penelitian ini juga relevan untuk diterapkan di lingkungan kampus kita. Dengan memperhatikan aspek psikologi dan seksual, maka lingkungan kita akan menjadi lebih optimal dalam mendukung kesejahteraan mental maupun produktivitas mahasiswanya. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis explanatory research untuk mengetahui hubungan sebuah bangunan dan fungsi psikologis mahasiswa. Pendekatan ini dipilih karena dapat menghasilkan data yang objektif dan reliable untuk mengetahui kondisi fisik terhadap kesejahteraan mahasiswa. Penelitian dilakukan di Kampus Siliwangi, Universitas Pendidikan Indonesia dengan subjek sebanyak 73 mahasiswa aktif berusia 18 hingga 22 tahun yang menggunakan teknik persuasive sampling. Responden diambil dari mahasiswa yang aktif menggunakan fasilitas atau bangunan di kampus. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dengan 18 pertanyaan skala Likert dan 2 pertanyaan deskriptif mengenai bangunan, tata ruang, pencahayaan, dan warna. Untuk pengambilan data sendiri disebarkan melalui media sosial pada tanggal 2 sampai 14 April 2026. Data diisi menggunakan statistik deskriptif dalam bentuk presentasi dan skala Likert untuk mengetahui ketersambungan jawaban responden. Berikut adalah hasil penelitian kami dengan pendekatan kuantitatif memakai skala Likert. Hasil penelitian kami dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu hasil penelitian kami yang dibasiskan oleh gender bias. Lalu yang kedua, hasil penelitian kami dibasiskan oleh gender wanita. Hasil penelitian kami juga didasarkan oleh 4 variabel bebas. Yang pertama, perubahan bentuk. Yang kedua, tata ruang. Yang ketiga, warna. Dan yang keempat, intensitas cahaya. Dalam perubahan bentuk, kami memiliki kenyamanan terhadap bentuk yang tajam dan juga gabungan dari bentuk lengkap dan tajam. Lalu dalam tata ruang, kami meneliti tentang pendapat responden apakah tata ruang yang ada di kampus Universitas Pendidikan Indonesia sudah terrealisasi atau tidak. Lalu preferensi dalam memilih ruang belajar, apakah mereka memilih ruang belajar open space atau enclosed space, yaitu lalu dalam warna kami meneliti tentang apakah responden merasa semangat jika mereka ditempatkan di ruang belajar di mana warna ruangan itu cerah, sedangkan sebaliknya dalam warna gelap apakah itu menurunkan semangat mereka atau tidak. Lalu ada tengah-tengahnya yaitu warna netral, apakah warna netral membuat mereka fokus belajar atau tidak. Lalu yang terakhir itu ada intensitas cahaya. Di sini kita meneliti tentang apakah intensitas cahaya yang berada di ruang belajar Universitas Pendidikan Indonesia sudah sesuai dengan preferensi mereka, apakah sudah sehat. Lalu juga apakah penggunaan pencahayaan alam
dan buatan berpengaruh terhadap kenyamanan mereka atau bisa mengganggu aktivitas belajar mereka. Berdasarkan data pada hasil penelitian kami pada tanggal 1, yaitu hasil penelitian yang berbasis dengan gender wanita, dapat dipahami bahwa interaksi seseorang dapat mengubah persepsi apa yang mereka lihat dengan unsur arsitektur. Salah satu yang saya lakukan yaitu tentang kebisingan. Dari salah satu data yang telah kami teliti, yaitu banyaknya responden tidak merasa tidak nyaman belajar dalam ruang yang kebisingan karena itu bisa mengganggu konsentrasi mereka. Dan hasil presentasi tersebut itu 66,1%, di mana itu sudah memasuki angka yang di atas rata-rata. Hal tersebut juga didukung oleh suatu penelitian yang dilakukan oleh SMES, yang dimana saya bekerja dalam suatu program bahwa kebisingan itu jika ditahan selama berturut-turut dan terlalu lama akan bisa merusak kesehatan manusia dan juga lingkungan di sekitarnya. Lalu kami lanjut kepada hasil penelitian yang kedua, yaitu hasil penelitian yang berbasis dengan gender pilihan. Dapat dipahami bahwa dari penelitian ini, hasil penelitian ini, bahwa sarana arsitektur dapat memberikan hasil psikologis yang memberikan kenyamanan dan juga produktivitas bagi mereka yang memilih open space atau ruang terbuka. Ini diindikasikan oleh data yang kami telah olah, yaitu dalam kelompok pria. Hasil penelitian di kelompok pria, mereka menanggapi bahwa 45,3% dari mereka merasa nyaman dan merasa produktif untuk melakukan kegiatan belajar di open space atau ruang terbuka. Hal ini juga didukung oleh beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa open space itu juga sangat membantu dalam produktivitas. Penelitian ini diproduksi oleh Octavia et al. Dan mengatakannya bahwa ternyata melakukan pembelajaran dalam ruang terbuka itu dapat menurunkan stres, meningkatkan produktivitas, dan itu dikarenakan sirkulasi udara yang baik, penglihatan luar hijau yang baik, dan juga pengaruh lingkungannya tergantung open space yang disodorkan kepada mahasiswa. Desain bangunan kampus berperan penting dalam menunjang kenyamanan dan motivasi belajar mahasiswa. Dengan preferensi berdasarkan gender, hasil penelitian kualitatif deskriptif menunjukkan bahwa mahasiswa laki-laki cenderung menekankan aspek fungsional, tata ruang terbuka, pencahayaan alami dan variasi bentuk arsitektur yang mendukung kenyamanan dan ritme sirkadian. Sementara itu, mahasiswa perempuan lebih memprioritaskan kenyamanan sensorik dan psikologis seperti pencahayaan alami yang sulit, warna ruang yang menenangkan, kondisi akustik yang tenang, serta ruang yang lapang dan akselerasi dengan alami yang hijau. Secara keseluruhan, kedua preferensi ini menunjukkan bahwa desain bangunan kampus perlu mengakomodasi aspek fungsional sekaligus menggunakan pengalaman ruang yang nyaman dan menenangkan. Mahasiswa mengusulkan perbaikan desain bangunan yang berfokus pada peningkatan kenyamanan dan fungsi ruang. Hal ini mencakup penyediaan bahan yang memadai untuk pencahayaan dan ventilasi alami yang terkontrol. Kemudian penerapan zonasi ruang untuk meminimalisir kebisingan serta penggunaan tata letak yang fleksibel guna mendukung pembelajaran yang aktif.
Selain itu, desain bangunan perlu lebih variatif dan memiliki visual yang kuat, serta memiliki ruang terbuka hijau yang ditempatkan secara strategis untuk meningkatkan kenyamanan, meredam kebisingan, dan meningkatkan kualitas lingkungan. Berdasarkan penelitian kualitatif deskriptif, aspek arsitektur seperti bentuk ruang, pencahayaan, tata letak, warna, dan sirkulasi udara berpengaruh terhadap kondisi psikologis dan kemampuan belajar mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. Mayoritas mahasiswa, khususnya laki-laki, menilai bahwa itu lebih ideal karena dapat meningkatkan konsentrasi dan mengurangi stres. Sebaliknya, kebisingan menjadi faktor utama yang mengganggu kenyamanan dan kinerja akademik. Penelitian juga menunjukkan perbedaan sensorik terhadap jenis kelamin, yang dimana mahasiswa perempuan lebih memperhatikan ketenangan, warna netral, dan pencahayaan alami. Oleh karena itu, perencanaan desain kampus perlu memperhatikan fleksibilitas ruang, pengendalian kebisingan, dan penyediaan ruang terbuka hijau yang nyaman.